Bab 81. Lihat pertunjukan aku. Miskin. Sangat miskin. Inilah yang dirasakan Mileye saat ini. Saat berada di kota pembatas dunia, dia sudah tahu harga sebuah senjata spiritual minimal 2 juta koin emas. Dan pedang, mungkin akan lebih mahal. Sekarang dia sangat miskin, sampai-sampai dia ingin merampok. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke paviliun Zuxian, dan setelah dia mengeluarkan kartu VIP ungunya, dia tiba-tiba diundang ke sebuah ruangan mewah, dan yang melayaninya adalah seorang pria tua. Pria tua itu membungkuk sedikit kepada Mileye. "Tuan muda Ye, apakah kamu punya instruksi?" Mileye mengangguk, lalu mengeluarkan 9 batu spiritual kualitas giok. "Ini bisa dijual berapa?" Batu spiritual kualitas giok. Ada sedikit keterkejutan di mata pria tua itu. Di kerajaan Jiang ini, tidak banyak batu spiritual kualitas giok seperti itu. Setelah berbicara, dia merenung sejenak, lalu berkata, "Sebuah batu G spiritual kualitas giok adalah sekitar 1,5 juta koin emas. 500.000 koin emas." Mileye sedikit merenung, lalu berkata, "Apakah totalnya hanya 4,5 juta koin emas?" Orang tua itu mengangguk. Mileye bertanya lagi, "Berapa harga sebilah pedang spiritual?" Orang tua itu melirik Mileye, "Setidaknya 3 juta ke atas, mungkin ada harga, tapi tidak ada barang." Mendengar ini, Mileye tersenyum kecut. Dia sekarang tahu mengapa kultivator pedang begitu sedikit. Sial, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilatih oleh orang biasa. Pedang spiritual sudah seharga 3 juta koin emas. Jangankan satu orang, bahkan beberapa keluarga bangsawan tidak dapat mengeluarkan begitu banyak koin emas. Selain itu ada juga teknik pedangnya kultivator pedang, Del. Semuanya jika digabungkan, takut biayanya akan sangat besar. Di dalam ruangan, Mileye berpikir sejenak. Dia mengeluarkan lagi begitu banyak barang. Semua adalah hasil rampasan setelah membunuh orang. Banyak barang yang berantakan. Yang paling berharga tentu saja senjata spiritual kipas lipat barusan itu. Tatapan mata orang tua itu berhenti pada kipas lipat, dan berkata, "Tuan muda Ye, dengan segala hormat, kipas lipat ini agak berharga, dan sisanya tidak begitu berharga." Mileye mengangguk. Jika ditambahkan bersama, bisa beli 2 bilah pedang spiritual. Orang tua itu sedikit dilema. Tetapi pada saat ini, dia sedikit tercengang. Saat berikutnya, dia melirik keluar pintu, dan kemudian menatap Mileye. "Tuan muda Ye menginginkan 2 bilah pedang spiritual." Mileye mengangguk. Orang tua itu tersenyum sedikit. "Tidak masalah. Tuan muda Ye adalah tamu terhormat kami. Kami akan bantu Tuan muda Ye mencari cara. Mohon Tuan muda Ye tunggu sebentar." Setelah selesai berbicara, dia menyimpan barang-barang Mileye dan keluar dari ruangan. Sekitar setengah jam kemudian, orang tua itu kembali ke ruangan, dan di tangan orang tua itu memegang 2 kotak hitam. Orang tua itu berjalan ke depan Mileye. "Maaf sudah membuat Tuan muda Ye menunggu lama." Saat mengatakan itu, dia menyerahkan 2 kotak itu kepada Mileye. "Ini adalah 2 bilah pedang spiritual. Tuan muda Ye silahkan lihat." Mileye membuka salah satu kotak. Di dalam kotak itu, ada pedang sepanjang 3 kaki dan lebarnya sekitar 2 jari, sangat tajam. Yang paling penting adalah pedang ini memiliki sentuhan spiritualitas. Tidak diragukan lagi, ini adalah pedang spiritual. Mileye menutup kotak itu, lalu menatap orang tua itu. "Uangku itu, seharusnya tidak bisa membeli kedua pedang ini." Orang tua itu tersenyum kecil. "Tuan muda Ye adalah tamu terhormat di paviliun Zuxian. Ini sangat mudah. Paviliun Zuxian aku bisa memberikannya kepadamu."
Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Terima kasih banyak. Ini adalah kebaikan yang diberikan oleh Paviliun Zuixian, dia secara alami tidak akan menolak." Melihat Mileye tidak menolak, senyum di wajah orang tua itu menjadi lebih cerah, dan juga, "Tuan Muda Ye harus berhati-hati dengan Akademi Changmu. Sejauh yang kami tahu, Akademi Changmu ada niat ingin membunuh Tuan Muda Ye. Terakhir kali Tuan Muda Ye mengalami kecelakaan di kapal awan, Paviliun Zuixian aku sudah menyelidikinya dengan jelas, itu adalah ulah Akademi Changmu. Dan mereka pasti tidak akan menyerah. Tuan Muda Ye harus berhati-hati di luar." Mileye mengangguk, "Terima kasih sudah memberitahuku. Jika ada berita lain, mohon beritahu aku nanti. Aku sangat berterima kasih." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Pasti." Mileye menggepalkan tinjunya, "Pamit dulu." Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi dengan dua bilah pedang spiritual di tangannya. Setelah Mileye pergi, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di dalam ruangan. Orang ini adalah ketua Paviliun 9 di Paviliun Zuixian. Ketua Paviliun 9 melirik ke arah Mileye pergi, dan berkata, "Kedepannya jika aku tidak berada di ibu kota kerajaan, sebisa mungkin beri kemudahan kepada orang ini, dan juga, tolong perhatikan pihak Akademi Changmu, jika menemukan sesuatu, kedepannya bisa mendapatkan budi jasa dari bocah ini." Orang tua itu membungkuk sedikit, "Aku mengerti." Ketua Paviliun 9 perlahan memejamkan mata, "Akademi Changmu, mati saja terus." Setelah Mileye meninggalkan Paviliun Zuixian, dia tidak sabar untuk bergegas ke Akademi Changlan. Dua bilah pedang spiritual. Dengan kondisinya saat ini, jika bisa melahap kedua pedang spiritual ini, dia memiliki peluang 80% untuk mencapai alam kehampaan. Begitu mencapai alam kehampaan, dia tidak hanya akan dapat meningkatkan kekuatannya dalam semua aspek, tetapi yang terpenting, dia bisa mencoba mengendalikan pedang untuk terbang. Jika bisa melakukan pengendalian pedang untuk terbang, datang dan terbang melintasi ibu kota kerajaan, bukankah sangat keren? Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan senyum cerah di sudut mulutnya. Mileye mempercepat kecepatannya. Dan saat dia sedang melewati jalan sempit, dia tiba-tiba berhenti. Jalannya hanya selebar satu kaki, dengan rumah dan bangunan di kedua sisinya. Intinya adalah tidak ada seorang pun di jalan ini. Tidak beres. Mileye bersiap untuk mundur. Meskipun dia percaya diri, tapi dia tidak akan melompat ke dalam jebakan setelah mengetahui ada jebakan. Dan pada saat ini, di belakangnya, ada suara angin bertiup. Mileye menyipitkan matanya sedikit, berbalik melempar satu pukulan tinju. Bang! Mileye mundur beberapa langkah, dan setiap kali dia mundur selangkah, tanah di bawah kakinya langsung meledak. Mileye melihat tinjunya sendiri, tinjunya sudah merah dan juga berlumuran darah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria. Pria itu berusia 20-an, dengan perawakan yang sangat kekar, hampir sama dengan Jeffrey, dan di tangan kanannya, ada sarung tangan besi hitam yang sangat tebal. Senjata spiritual. Melihat sarung tangan besi hitam ini, ada jejak aneh di mata Mileye. Pria itu berekspresi garang, dia melirik Mileye dengan senyum sinis di sudut mulutnya. Mileye hendak menyerang, dan saat ini, dia tiba-tiba berbalik, tidak jauh di belakangnya, berdiri dua pria, pria di sebelah kiri mengenakan kain panjang dan tangannya memegang tombak panjang dengan ujung tombak seperti bintang dingin, dan pria di kanan, dengan rambut pendek, tangannya memegang sebilah pedang bulan sabit, bilahnya gelap dan tebal, bilahnya sangat tipis, dan ada 3 cincin besi hitam di bagian belakang bilahnya.
Ketiganya adalah alam kehampaan. Tidak, lebih tepatnya mereka bertiga telah mencapai setengah mahir gaib. Pada saat ini, pria berpakaian panjang dengan tombak panjang di tangan tiba-tiba berkata, "Sebelumnya kami bertiga pernah melihat kamu melakukan serangan. Tidak disangka, selain sarjana nasional An, di kerajaan Jiang ternyata ada monster seperti kamu." Setelah mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju Mileye. 1 lawan 1, kami bertiga bukan lawanmu, jadi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas ke depan. Kali ini, dia datang tepat di depan pria yang memegang tombak, dan pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia melintas ke samping dan mundur ke kanan. Di bahunya, ada sebatang panah bulu hitam. Mileye mendongak dan melihat ke kejauhan. Di atas rumah di kejauhan, berdiri seorang wanita dengan pakaian hitam ketat. Wanita itu memegang busur dan belakang punggungnya ada anak panah. Bukan 3 orang, tapi 4 orang. Mileye melirik wanita di atap dengan dingin, lalu mematahkan panah bulu di bahunya, dan pada saat ini, di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara angin bertiup, dan kemudian, seorang pria kekar muncul di belakang Mileye. Dia langsung meninju kepala Mileye. Satu pukulan tinju, seperti harimau keluar dari kandangnya. Ada sebuah momentum tinju mendominasi seperti ingin melahap orang. Sudut mulut Mileye berkedut, dia berbalik dan meninju. Tinju headshot. Dengan satu pukulan tinju, tanah di bawah kakinya meledak sesaat. Tidak hanya di bawah kakinya, tetapi dinding di kedua sisi juga retak pada saat ini. Tinju berhadapan dengan tinju. Bang! Sebuah ledakan terdengar, sarung tangan hitam pria kekar itu langsung retak. Pada saat yang sama, dia mundur beberapa kaki. Setiap kali dia mundur selangkah, di permukaan tanah akan lubang yang dalam. Pria kekar itu melirik tangan kanannya. Seluruh tangan kanannya bergetar hebat. Pada saat ini, ada kengerian di mata pria kekar ini. Dia berlatih tubuh fisik, dan di tingkatan yang sama, dalam hal tubuh fisik, dia jarang kalah dari orang lain. Dan yang ada di depan matanya ini adalah kultivator pedang. Setelah Mileye meninju kembali pria kekar itu, dan hendak mengejar kemenangan, pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik, tombak panjang datang kepadanya, ujung tombak itu berputar dengan cahaya tombak yang tajam. Mileye melintas ke samping, meleset dari tembakan tombak ini, dan pada saat ini, tombak panjang tiba-tiba menyapu. Mileye tidak sempat menghindar, jadi dia mengangkat tangan untuk memblokir di depannya. Boom! Mileye langsung terlempar ke dinding oleh kekuatan tombak, dan pada saat ini, seorang pria tiba-tiba terbang ke udara di depan Mileye, dan kemudian pisau panjang menebas ke bawah. Pisau ini, momentumnya telah sempurna, kekuatannya tak tertandingi. Sudah terlambat untuk menghindar, karena pisau ini terlalu dekat dengan tembakan tombak tadi. Kedua tangan Mileye menyatu dan menghantam ke atas. Boom! Kali ini, dia langsung menggenggam pisau panjang dengan kedua tangannya, tetapi kedua kakinya tenggelam ke dalam tanah. Dan pada saat ini, sebilah tombak panjang tiba-tiba menusuk perutnya. Mileye melepas pisau panjang di kedua tangan dan berguling ke samping. Bum bum. Tanah tempat dia berdiri langsung dipotong menjadi jurang yang dalam oleh pisau panjang, dan dinding di belakangnya langsung tembus. Setelah Mileye menghindari tombak dan pisau, belum sempat berdiri teguh, sebuah kekuatan yang mendominasi tiba-tiba menyerang dari belakangnya. Mileye berbalik, dan di depannya adalah pria kekar. Pria kekar melompat ke udara dan membanting kepala Mileye dengan pukulan tinju. Di atas tinju pria itu, tinju hitam legam bersinar. Sudut mulut Mileye menunjukkan tatapan ganas, dia tidak mundur,
tetapi membanting pukulan tinju yang sama ke arahnya. Keras bertemu dengan keras lagi. Tetap tinju headshot. Pukulan tinju ini tidak hanya memiliki jiwa pertarungan, tetapi juga momentum tinju yang kuat dan tak tertandingi. Tinju keduanya baru saja bersentuhan. Boom! Pria kekar itu langsung terguncang ke tanah sejauh beberapa meter. Mileye juga terdorong mundur beberapa kaki oleh getaran tanah. Pada saat ini, ada angin ringan bertiup. Wajah Mileye berubah drastis, dia menghindar ke samping, tapi masih sedikit terlambat. Di bahu kanannya, ada sebuah panah bulu. Mileye menatap atap di kejauhan, tangan kanan wanita itu menarik busur seperti bulan purnama, panah diarahkan padanya, bersiap untuk menembak. Wanita berpakaian hitam itu memandang Mileye dengan dingin, dan hendak melepaskan ekor panahnya. Saat ini, dia tiba-tiba berbalik, sebuah cahaya dingin menebas dari atas kepalanya. Pupil mata wanita berpakaian hitam sedikit menyusut, dia menghentak jari kakinya, dan seluruh tubuhnya melayang langsung ke atas rumah di sisi lain. Dan di posisi di mana dia berdiri, ada seorang wanita bergaun pemandangan. Agnes Chi. Pada saat yang sama, dua sosok tiba-tiba mendarat di sisi kiri dan kanan Mileye. Orang-orang di sini adalah Bennett Mo dan Jeffrey. 4 lawan 4. Mileye melirik mereka berdua dan hendak menyerang. Saat ini, tangan kanan Bennett Mo tiba-tiba menghentikan Mileye. Tunggu. Mileye dan Jeffrey memandang Bennett Mo, dan Bennett Mo mendengus. Sebelumnya selalu kamu yang menonjol. Gadis-gadis ibu kota kekaisaran hanya mengenalimu. Mileye, kalian sekarang jangan mengambil tindakan, tonton saja pertunjukan aku. Biarkan aku menangani mereka. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju dua pria berpakaian biasa di kejauhan. Dan di kejauhan, keduanya juga menghilang di tempat pada saat yang sama. Hening seketika. Boom! Bennett Mo menghantam keras di depan Mileye dan Jeffrey, ada sentuhan darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Jeffrey memandang Bennett Mo, bocah Mo, kamu sedang memperlihatkan kepada kami bagaimana cara dipukuli. Bennett Mo bersambung.